Kira-kira apa yang bakal kalian lakuin kalau rumah kalian yang baru aja kalian beli ternyata adalah rumah dari bekas seorang penyihir di abad ke-18? Ya, jadi ini adalah kisah dari keluarga Peron. Keluarga ini baru aja membeli sebuah rumah yang niatnya ingin menempatkan keluarganya nih di rumah baru yang lebih besar, yang lebih nyaman untuk kenyamanan istri dan kelima anaknya. Jadi si ibu ini bernama Caroline dan si ayahnya ini bernama Roger. Nah, mereka ini punya 5 anak dan kelima-limanya ini perempuan. Nah, setelah mereka tinggal di rumah yang baru aja mereka beli, gak lama setelah mereka menempati rumah itu, keluarga ini banyak mendapatkan gangguan. Yang pertama kali mendapatkan gangguan itu dari si ibunya ini, si Caroline ini. Dia sering mendengar suara-suara aneh, suara-suara kayak orang yang lagi ngelakuin sesuatu di dapur. Dia sering ngelihat sesuatu yang dia taruh di tempatnya kayak sapu, tiba-tiba begitu dia ambil nanti pindah dengan sendirinya. Terus dia juga sering ngelihat ada tiba-tiba tumpukan tanah di ruangan belakangnya. Terus si anaknya juga sering cerita ke orang tuanya, sering ngelihat penampakan di lorong-lorong rumahnya. Nah, singkat cerita, mereka minta bantuan dari seorang ahli demonologi lah gitu. Nah, ahli demonologi ini lumayan terkenal, si orangnya ini yang mereka mintain tolong. Nanti kawan-kawan kita bahas soal track recordnya mereka ini. Nah, ahli demonologi ini bukan orang sembarangan ya. Mereka itu dulunya adalah salah satunya ya, ini pasang suami istri yang suaminya ini dulunya seorang mantan veteran perang dunia kedua, terus orang yang punya jabatan tinggi juga lah di instansi tertentu gitu. Terus dianya setelah pensiun dianya menjadi seorang pakar demonologi, orang yang belajar mengenai iblis dan setan gitulah. Nah, dan istrinya ini seorang indigo, atau dianya kasarnya bisa melihat penampakan gitu dan bisa berkomunikasi dengan roh-roh lah. Nah, singkat cerita, si keluarga Peron ini minta bantuan ke mereka karena track record mereka yang udah mentereng lah gitu, udah banyak kasus yang mereka tangani. Nah, setelah mereka minta tolong si ahli demonologi ini, barulah mereka cari tahu lebih dalam mengenai sejarah dari rumah yang mereka beli ini. Nah, si Caroline ini dianya nyari sejarah dari pemilik sebelumnya. Nah, ternyata rumah yang dia beli ini dimiliki sama satu keluarga yang udah ditempati sama 8 generasi. Nah, terus generasi terakhir yang menempati rumah ini itu dianya adalah dikabarkan dia seorang pemuja setan, atau ada juga yang bilang dia ini penyihir gitu. Nah, dia juga di penghuni sebelumnya ini pernah terbukti terlibat pembunuhan dari anak tetangganya, tapi dianya lolos dari hukuman. Nah, maka dari itu mereka akhirnya menyimpulkan gangguan yang selama ini mereka alami itu benar-benar dari pemilik rumah sebelumnya, atau si arwah yang gentayangan ini dari pemilik sebelumnya. Nah, tapi karena kasus ini viral banget, banyak ilmuwan atau saintis itu yang tidak membiarkan hal ini tuh jadi orang berpikir liar kalau ini tuh memang disebabkan oleh setan atau gangguan-gangguan makhluk halus. Nah, maka dari itu mereka, si ilmuwan ini datang ke rumah itu untuk menyelidiki dan mencari alasan secara sainsnya yang kira-kira menjadi penyebab gangguan di rumah mereka. Nah, setelah dicari tahu, ternyata si peneliti ini menemukan beberapa faktor. Yang pertama, rumah ini itu memiliki sirkulasi udara yang jelek. Nah, apalagi di Amerika sana kan mereka sering memiliki tungku api ya, tungku perapian gitu untuk menghangatkan rumah mereka. Nah, dikarenakan sirkulasi udara yang jelek, kadang itu asap pembakaran itu tidak keluar secara sempurna, sehingga kemungkinan besar penghuni rumah itu bisa keracunan dari asap tersebut.
yang menyebabkan mereka mengalami halusinasi. Nah, ini lumayan masuk akal ya, karena selama ini yang mereka rasain itu kan bukan gangguan nyata ya, kayak misal mereka dapat gangguan secara fisik. Nah, selama ini tuh mereka cuman merasakan gangguan secara mental doang dan psikis gitu, kayak merasa sesuatu ada yang berpindah gitu, terus merasa melihat sesuatu, terus merasa ada yang ganggu gitu. Nah, selama ini kan gangguannya bukan gangguan nyata kayak mereka mendapatkan luka fisik atau apapun lah gitu ya secara fisik. Selama ini cuman yang kemungkinan besarnya memang karena halusinasi gitu. Mungkin aja mereka halusinasi, itu mungkin terjadi kan orang yang halusinasi. Nah, jadi itu penjelasan secara ilmiahnya. Nah, buat kalian lebih percaya penjelasan yang mana? Penjelasan secara ilmiah karena sirkulasi udara yang buruk tadi, atau benar-benar karena gangguan dari roh halus tadi, si mantan penyihir atau si pemuja iblis tadi. Nah, kalau kalian tertarik, kita bisa bahas mengenai si ahli demonologi ini, orang yang membantu di keluarga Peron ini. Mereka ternyata setelah aku cari tahu, banyak kasus yang mereka tanganin itu menjadi cerita yang melegenda gitu, menjadi sebuah urban legend atau banyak diomongin orang-orang. Gimana menurut kalian?